Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu Bapak Wartono MPD. Di sini kami mempresentasikan makalah kami mengenai amandemen UUD 1945 dan Undang-Undang sebagai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis. Sebelumnya, izin kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Firdausi Mariska Putri, dengan NIM 202116012. Yang kedua, Vivi Nurhartanti dengan NIM 202116031. Yang terakhir yaitu Yunita Waras dengan NIM 202116036. Kelompok kami akan mempresentasikan yang pertama mengenai 1. Pengertian amandemen, 2. Tujuan berlakukannya amandemen, 3. Sejarah amandemen, 4. Hasil amandemen, 5. Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, 6. Pengertian hukum tidak tertulis. Yaitu saya akan memperjelaskan materi yang pertama, pengertian amandemen. Amandemen adalah suatu proses penyempurnaan terhadap suatu undang-undang tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang dasar, atau bisa dikatakan hanya melengkapi dan juga memperbaiki. Beberapa rincian dari undang-undang dasar yang asli berdasarkan hukum tata negara. Pengertian amandemen ini merupakan hak yang dimiliki oleh legislatif untuk melakukan dan memberikan suatu usulan terhadap perubahan dalam rancangan undang-undang yang telah diajukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, yang dikatakan pemerintah adalah pihak eksekutif. Amandemen berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari to amend, atau juga sering dikenal dengan to make better. Jika kita artikan dalam bahasa Indonesia, artinya adalah suatu hal yang dilakukan untuk melakukan perubahan yang penambahan terhadap suatu peraturan. Dalam hal ini, Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan amandemen, maka dilakukan beberapa hal, seperti menambah beberapa ketentuan atau juga pasal, merevisi atau memperbaiki pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu tujuan dilakukannya amandemen. Tujuan dilakukannya amandemen ini adalah untuk menyempurnakan beberapa ketentuan, aturan yang menjadi dasar dalam tatanan negara Indonesia, sehingga dengan dilakukan amandemen tersebut diharapkan nantinya bisa mencapai tujuan nasional dan juga kesejahteraan masyarakat Indonesia, dan juga bisa melindungi hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan peradaban. Sedangkan yang menjadi alasan terjadinya amandemen adalah karena adanya kekuasaan yang terlalu dominan yang ada di tangan eksekutif dan legislatif, terlalu sedikitnya pengaturan mengenai HAM, serta juga dinilai mulai melemahnya sistem ketatanegaraan Indonesia melalui check and balances-nya. Adapun yang menjadi hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akhir, yaitu dilakukannya amandemen sebanyak 4 kali yang tidak dirubah sekitar 25 butir, di mana saat ini bisa dilihat bahwa terdapat sebanyak 199 butir ketentuan, dan juga dilakukan penambahan terdapat 174 ketentuan yang baru. Baik, berikutnya saya akan melanjutkan materi 3 dan 4. Sejarah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini telah mengalami 4 kali perubahan, di mana dalam perubahan tersebut terdapat beberapa pasal dan juga ketentuan yang dirubah, dan juga sebagian tetap tidak berubah. Berikut beberapa amandemen yang pernah dilakukan terhadap Undang-Undang
Dasar 1945. Amandemen pertama. Sejarah amandemen pertama terjadi pada tahun 1999, tepatnya pada tanggal 19 Oktober, di mana dasar atas amandemen ini adalah SU-MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Pada amandemen yang pertama ini, di mana ada sekitar 9 pasal yang dilakukan amandemen, yaitu pasal 5, pasal 9, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Pada amandemen pertama, ini di mana yang menjadi intinya adalah mengenai pergeseran kekuasaan eksekutif. Dalam hal ini presiden yang dipandang satu dianggap terlalu kuat sehingga perlu dilakukan amandemen. Amandemen kedua. Adapun sejarah amandemen yang kedua terjadi pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, yang disahkan melalui sidang umum MPR tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2000. Pada amandemen kedua ini dilakukan amandemen terhadap 5 bab dan 25 pasal, di mana pasal-pasal yang dilakukan amandemen yaitu pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20, pasal 20A. Juga terjadi amandemen pada pasal 22A, pasal 22B, pasal 25E, pasal 26, pasal 27, pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, hingga pasal 28C. Selain itu juga terjadi amandemen pada pasal 30, pasal 36A, pasal 36B, 36C. Selain dilakukan amandemen terhadap pasal-pasal tersebut, juga terjadi amandemen terhadap beberapa bab seperti bab 9, bab 10, 10A. Juga terjadi amandemen pada bab 12, bab 15. Pada amandemen yang kedua ini di mana lebih dititik beratkan perubahannya pada pemerintahan daerah DPR serta mengenai kewenangan dari DPR, juga dilihat dari segi hak manusia, lagu kebangsaan, serta juga mengenai lambang negara Indonesia. Amandemen ketiga. Pada sejarah amandemen yang ketiga ini di mana disahkan melalui ST-MPR tanggal 1 hingga 9 November 2001, atau tepatnya amandemen tersebut terjadi pada tanggal 10 November 2001. Ada sebanyak 3 bab dan juga 22 pasal yang dilakukan amandemen pada tahap ketiga ini. Bab-bab yang dilakukan amandemen ini yaitu bab 7A, bab 7B, dan bab 8A. Sedangkan pasal-pasal yang dilakukan amandemen pada tahap ketiga ini terjadi dari pasal 1, pasal 3, pasal 6A, pasal 7A hingga pasal 7C. Pasal 8, pasal 11, pasal 17, pasal 22C hingga 22E. Pasal 23, pasal 23A, pasal 23E, pasal 23F, 23G, dan pasal 24, pasal 24A hingga 24C. Amandemen ketiga ini menitik beratkan perubahannya pada kewenangan dari MPR, kepresidenan, kekuasaan kehakiman, keuangan negara, impeachment, serta juga memiliki inti perubahan pada bentuk serta kedaulatan negara Indonesia. Amandemen keempat. Sejarah amandemen yang terakhir
yaitu amandemen keempat yang disahkan dan juga dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2002 yang disahkan melalui ST MPR pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Pada amandemen yang terakhir ini dilakukan perubahan yang lebih sedikit jika dibandingkan pada perubahan sebelumnya, di mana hanya dilakukan amandemen terhadap 2 bab dan juga 13 pasal saja. Adapun bab yang dirubah tersebut adalah berupa bab 12 dan bab 14. Sedangkan pasal-pasal yang dilakukan amandemen terdiri dari pasal 2, pasal 3, pasal 6A, pasal 8, pasal 11, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24, pasal 31 hingga pasal 34. Yang menjadi inti dari amandemen yang terakhir ini adalah mengenai mata uang, bank sentral, pendidikan, dan juga kebudayaan, perekonomian nasional Indonesia, dan juga kesejahteraan sosial. Juga dijelaskan bahwa DPD adalah bagian dari MPR. Juga dijelaskan mengenai penggantian presiden dan juga pernyataan perang damai dan juga perjanjian dengan negara lain. Cerminkan semangat dan spirit yang ingin diabadikan penyusun Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar tersebut. Pengertian hukum tidak tertulis dalam kehidupan warga setiap hari tentu diatur oleh peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Di Indonesia ada hukum tertulis serta hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis merupakan norma atau peraturan tidak tertentu yang sudah dipakai oleh warga dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan perundang-undang nasional ialah peraturan tertulis yang sudah di lembaga yang berwenang. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang tidak tertulis ataupun tidak tercantum dalam perundang-undang. Contoh, hukum adat tidak ditulis ataupun tidak dicantumkan pada undang-undang, namun dipatuhi oleh wilayah tertentu. Hukum adat yang tertulis atau tidak tercantumkan dalam perundang-undang tetapi peraturannya telah tertanam serta dipengaruhi oleh wilayah tertentunya ada tertentu sehingga dapat suatu pedoman dan tata penerapan kehidupan bermasyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.